Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yesaya 30 ayat 18-26. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada perenungan ini. Saya akan membacakan Yesaya 30 ayat 18. Tertulis demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian bukan hanya terjadi di pihak kita, tapi Tuhan pun rindu menantikan saatnya di mana waktunya tiba untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang berupa pertolongan dan pemulihan. Umat Israel mengalami pembuangan akibat dosa, namun Tuhan begitu rindu untuk memulihkan keadaan mereka. Saudara yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan adalah ibarat anak dengan orang tua, seperti seorang anak dengan bapaknya. Dan bapa yang baik pasti mempunyai rencana dan keinginan yang baik untuk anak-anaknya. Demikianlah jauh lebih baik, lebih agung, lebih mulia rencana dari Tuhan pencipta kita, melebihi kebaikan para bapa atau para ayah dan para orang tua di bumi. Dalam Yesaya 30 ayat 18-26, kita dapat mengerti apa yang dilakukan Tuhan bagi umatnya, dan termasuk kita semua anak-anaknya yang hidup sekarang ini. Dalam situasi yang masih terdampak dengan pandemi, kita dapat menaruh harapan kepada Tuhan. Ayat ini berkata bahwa berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi di seluruh dunia dengan berbagai efeknya untuk membuat semua penduduk di bumi sadar dan kembali kepadanya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melewatkan disiplin dari Tuhan ini, saudara. Tapi mari kita responi dengan hati yang mau bertobat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita dari ayat-ayat firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya Ia bangkit menyayangi kita. Yang kedua, Tuhan akan mengasihani kita dengan menjawab seruan doa-doa kita. Kita tidak akan terus menangis karena Tuhan menghibur dan memberikan pertolongan. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan menyatakan diri-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melihat dan merasakan hadirat-Nya. Dan Ia akan menuntun hidup kita, sehingga kita tahu kemana harus melangkah. Yang keempat, saudara, Tuhan akan membuat kita mengasihi-Nya dengan segenap hati, dan kita akan membuang segala berhala-berhala duniawi dan meninggalkan segala dosa kita. Yang kelima, Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan tangan kita. Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Yang keenam, Tuhan akan membela kita anak-anak-Nya. Dan yang ketujuh, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kelepasan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan adalah berbuat baik kepada saudara dan saya. Bukan rencana Tuhan untuk mendatangkan malapetaka dan kecelakaan kepada kita. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang peduli kepada saudara dan saya. Situasi yang kita alami saat ini hendaknya membuat kita lebih lagi mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan,
dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia akan bangkit menyayangi kita dengan menyatakan pertolongan dan pemulihan bagi kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu membuat kami mengerti bahwa segala situasi yang terjadi saat ini ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kedaulatan-Mu, dan kami memahami hari ini bahwa Engkau menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau akan bangkit menyayangi kami dengan menolong dan memulihkan keadaan kami. Situasi yang terjadi di bumi ini mempunyai maksud untuk mengingatkan kami semua yang hidup di bumi bahwa kepada-Mu lah ya Tuhan seharusnya kami menyembah. Kepada-Mu lah ya Tuhan seharusnya kami berharap. Semua harapan di dunia ini hilang lenyap. Hanya satu harapan yang benar-benar menjadi harapan kami yang sejati, yaitu Engkau Tuhan, penolong dan pelindung kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau setia kepada kami. Engkau mengasihi kami semua. Kami percaya waktunya akan tiba. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan dalam keadaan saat ini pun, kami melihat dan merasakan pertolongan Tuhan dinyatakan hari lepas hari. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan, proteksi ilahi yang daripada-Mu Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan mempersembahkan kehidupan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.